Jamaah sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa keutamaan sedekah adalah untuk menjauhkan dari api neraka. Karena ketika Nabi SAW menjelaskan penyebab utama kaum wanita itu masuk neraka dan menjadi penghuni neraka yang terbanyak adalah karena mereka mengkufuri nikmat, terutama mengkufuri pemberian suami dan suka melaknat dan seterusnya, sehingga mereka banyak masuk neraka. Maka Nabi SAW langsung memesankan kepada mereka solusinya. Bukan cuma sekedar dipertakuti saja, tapi diberikan solusi untuk jauh dari api neraka. Beliau mengatakan, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar." Wahai wanita, banyaklah bersedekah. Ini menunjukkan bahwasanya as-sadaqah min asbab al-wiqayah minan nar. Sedekah itu termasuk sebab-sebab utama jauhnya orang, terhalangnya orang dari api neraka. Waliyadzubillah. Wanita-wanita di zaman Nabi SAW ketika ditanya yang seperti itu, disampaikan, mereka memang bertanya juga. Mereka bertanya, kenapa sampai kami banyak masuk neraka? Tapi ketika dijelaskan, mereka tidak mengingkari bahwa tidak begitu wahai Rasulullah. Kami tidak pernah mengkufuri suami-suami kami. Tidak, mereka langsung tersadar. Maka begitu dikatakan bersedekah, maka secara otomatikian, tilqaian, secara serentak dan otomatis, secara respon mereka begitu cepat, mereka langsung bersedekah. Bersedekah dengan apa yang mereka miliki waktu itu. Karena tidak mungkin mereka bilang, afwan, pulang dulu ke rumah. Tidak. Mereka bersedekah langsung dengan apa yang mereka miliki. Dan ini menunjukkan bahwa bolehnya wanita bersedekah dengan harta yang miliknya walaupun tanpa izin suaminya, tanpa izin suami. Karena waktu itu tidak ada alat komunikasi, tidak bisa nelpon dulu, bisa tidak saya sedekahkan ini dan itu. Jadi selama dialah milik wanita tersebut, maka dia boleh bersedekah walaupun tanpa izin suaminya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya wanita memang tabiatnya suka dengan perhiasan. Dan wanita adalah perhiasan yang terindah di dunia ini, wanita-wanita salihah, dan mereka juga suka dengan perhiasan. Maka tidak mengapa memakai perhiasan. Jangan kita mengatakan katanya akhwat, tapi kenapa suka perhiasan? Ya. Kalau dikatakan akhwat tidak bisa suka perhiasan, bagaimana dengan akhwat-akhwat di zaman Nabi SAW? Aisyah radhiyallahu taala anha dan para sahabiat yang mulia, mereka suka perhiasan. Bahkan mereka bawa perhiasan ketika mereka sholat Id, tentu saja selama tidak diniatkan untuk diperlihatkan kepada laki-laki yang tidak boleh melihatnya. Mungkin orang mengatakan, kalau tidak dilihat untuk apa pakai perhiasan? Ya, jawabannya bahwa memang wanita suka perhiasan. Biar tidak ada yang lihat, memang suka dengan perhiasan. Sehingga tidak ada hubungannya antara memakai perhiasan dengan menampakkan kepada orang lain. Oleh karenanya Allah mengatakan, wala yadribna biarjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Mereka silahkan pakai gelang-gelang kaki, tapi jangan hentak-hentakkan kakinya untuk ditahu bahwasanya ternyata ada yang dipakai dari gelang-gelang kaki. Jangan hentak-hentakkan kaki untuk perdengarkan kepada laki-laki bahwa di balik pakaian saya ini ada gelang-gelang kaki. Jangan. Pakai saja, tapi tidak usah disampaikan dan tidak usah dinampakkan. Para sahabiat di waktu itu langsung berinfak dengan perhiasan yang ada di telinga-telinga mereka. Dan ini jadi dalil oleh ulama kita, di antaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bolehnya melubangi telinga wanita. Bolehnya melubangi telinga bayi wanita untuk kelak menjadi tempat anting-anting atau giwang atau apalah namanya. Karena sebagian ulama, di antaranya Imam Ghazali dan Imam Ibnu Jauzi, Imam Ibnu Jauzi punya kitab Ahkamun Nisa, dan beliau menas haramnya melubangi telinga untuk wanita, apalagi laki-laki ya, karena laki-laki tidak ada alasan ya. Untuk wanita perhiasan telinga haram, karena itu menyakiti dan menyiksa, sehingga beliau memandang tidak boleh.
Tapi itu tidak berdalil, karena hadis ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebagai dalil tentang bolehnya. Karena seandainya bukan dilubangi, gimana ada kira-kira perhiasan di telinga? Ya, apakah pakai lem, ya, atau pakai yang lainnya? Tidak, ya. Merupakan hal yang makluf, dikenal sejak dulu memang dilubangi. Dan anak-anak kecil kalau sudah sejak bayi, ya, jangan kalau sudah besar, ya, sejak bayi dilubangi, insyaallah tidak mengapa. Sama saya kalau dia disuntik 1 kali saja, setelah itu tidak menyakiti lagi. Wallahu taala alam. Maka ada yang mengeluarkan perhiasan dari telinga-telinga mereka, ada dari leher-leher mereka, dan apa saja yang mereka bawa waktu itu. Lalu Nabi SAW didamping oleh Bilal menerima sedekah-sedekah tersebut. Kemudian Bilal pulang menyerahkan kepada Nabi SAW.